Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pendapat yang berupaya mengungkap siapa Dajjal yang sebenarnya. Apakah berwujud seperti manusia, ataukah sekedar sifat yang dimiliki oleh suatu kaum yang laknat? Di sini kita bersama mencoba memaparkan siapa Dajjal dan asal-usulnya sebenarnya, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Semoga akurat. Jika kalian ada opini lain, bisa tinggalkan di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Dajjal adalah seorang manusia. Dia bukan jin atau makhluk lain. Dia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya, minal munzarin. Sama juga halnya dengan iblis yang ditangguhkan kematiannya sehingga kiamat nanti. Dajjal adalah manusia yang berhati iblis. Ayah dan ibunya berketurunan Turki dan Mesir. Mereka berasal dari sebuah kampung kecil bernama Rablah. Kedua orang tuanya adalah kakak beradik, seibu dan sebapak. Mereka berhubungan badan tanpa ikatan perkawinan, dan ketika orang kampung mengetahuinya, mereka bersepakat mengusir mereka dari kampung tersebut. Kemudian mereka berpindah ke kampung pedalaman bernama Samiri di negeri Mesir. Pekerjaan ayahnya menjaga dan membersihkan kandang ternak dan membelah kayu. Setelah beberapa waktu tinggal di dalam rumah tumpangan milik seorang peladang, maka mereka berkeinginan untuk mendapatkan anak. Setelah berusaha dengan berbagai upaya, istrinya itu tidak juga hamil, maka istrinya bermunajat memohon supaya diberi petunjuk. Maka satu ketika bermimpilah sang istri bertemu dengan seorang pendeta kaum mereka. Izazil telah menyerupai dan menjelma sebagai pendeta itu. Si istri disuruh memohon pertolongan di sebuah kuil jauh di ujung kampung itu. Sang istri menceritakan mimpinya itu pada suaminya, dan keesokannya mereka berdua mencari kuil itu. Akhirnya mereka menemukan kuil yang kecil di ujung kampung itu. Sama seperti mimpi istrinya, yang di dalamnya terdapat sebuah patung anak lembu. Mereka berdua pun membersihkan kuil itu, dan melakukan upacara pemujaan, dan memohon pertolongan dewa patung anak lembu itu. Setelah beberapa kali memohon tetapi tidak ada hasilnya, maka mereka pun berhenti dari memohon. Tidak beberapa lama istrinya bermimpi lagi, supaya melakukan persetubuhan sewaktu dia datang bulan atau haid di dalam kuil dan di hadapan patung anak lembu itu. Maka dia pun menceritakan mimpinya itu kepada suaminya, dan ketika saat itu tiba, mereka pun melakukan seperti yang disuruh di dalam mimpi istrinya itu. Tidak lama setelah itu, si istri mengandung, tetapi kandungannya itu sangat besar dan lama, yaitu 13 bulan. Ketika istrinya sedang mengandung, ayahnya meninggal dunia. Tinggallah sang istri seorang diri. Ketika berita tentang mereka diketahui oleh pemilik ladang, ia terpaksa mengusir keluar ibu yang sedang mengandung itu, karena takut dengan orang kampung yang sedang mencari mereka. Mereka dicari untuk dibunuh, karena sejak mengandung cikal bakal Dajjal, desa tersebut menderita kemarau yang panjang. Dan mereka beranggapan keluarga ini yang menyebabkan datangnya musibah di kampung mereka. Itulah sebabnya orang-orang kampung senantiasa mencari keluarga ini. Ibunya pun pergi ke kuil kecil untuk melahirkan anaknya itu. Setelah melahirkan anaknya, dia pun meninggal dunia dengan keadaan mengeluarkan darah yang banyak dari kandungannya yang sangat besar. Itulah sebabnya wanita itu meninggal dunia sesaat setelah melahirkan. Bayi ini cacat, sebagian anggota tubuhnya, kulitnya bersisik seperti ular, berkepala besar, buta mata kirinya dan mata kanannya tertonjol keluar, jadi kedua matanya adalah cacat. Tertulis di dahinya tulisan kafir. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang Islam, baik itu yang pandai membaca maupun tidak. Berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani, tanda ini menjelma dalam diri Dajjal. Setelah dia mengaku sebagai Tuhan, Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa.
Setelah beberapa tahun, maka tempat persembunyian Dajjal akhirnya diketahui oleh orang kampung. Mereka bersepakat untuk membakar kuil itu. Pada saat peristiwa itu terjadi, Dajjal dibawa oleh pendeta kuil itu untuk dihanyutkan ke laut. Ketika di laut, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan diletakkan di benua Antartika di dalam sebuah gua. Dajjal diselamatkan oleh Jibril dan dibawa ke sebuah pulau kecil yang indah dan dijaga oleh seekor binatang yang bisa berbicara bahasa manusia. Jibril menyuruh binatang itu menjaga si anak kecil, memberinya makan, dan jika anak itu bangun agar memberitahukan asal-usul si anak dan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal atau Samiri dirawat oleh binatang itu dengan penuh kasih sayang, dan Jibril sesekali datang menengok anak itu. Hingga pada suatu saat, di usianya yang ke-7 dia bangun dari tidurnya. Dia keluar dari gua tempatnya berteduh, berlari keluar, dan bertemu dengan binatang yang mengasuhnya. Pertama dia takut, tapi kemudian binatang itu mengajaknya bicara. Engkau adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang tersebut menceritakan tentang sejarah asal-usul si anak. Binatang itu berbicara, Jibril menyuruhku untuk memberitahumu bahwa engkau adalah anak yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kehendak bebas untuk memilih jalanmu. Jika engkau mengikuti jalan Jibril dan para nabi, maka engkau akan menjadi orang yang mulia, raja yang hebat di muka bumi ini. Jika engkau mengikuti jalan iblis, maka engkau akan menjadi pendurhaka yang akan dikutuk oleh makhluk seisi bumi. Karena engkau akan berbuat kerusakan yang sangat besar dan jahat tiada tara. Samiri kecil membalas, apa buktinya bahwa kau, hai binatang, berbicara benar? Maka oleh binatang itu, Samiri diajak ke suatu tempat di pulau itu dan menunjukkan lempeng-lempeng bertulisan tangan Jibril. Ini ditulis sendiri oleh malaikat yang mulia, Jibril, dan merupakan pedoman hidup untukmu. Janganlah kau melenceng dari pedoman-pedoman ini, atau kau akan menjadi manusia durhaka. Lempeng-lempeng itu bertuliskan di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta, Raja Alam Semesta. Sembahlah hanya Allah dan jangan mempersekutukannya. Di sisi lempeng itu ada segumpal zat atau materi yang merupakan sisa alat tulis Jibril yang dibawa dari surga. Samiri kecil memegang zat itu dengan tangannya, dipermainkannya, dan dia menemukan bahwa zat itu sangat ajaib karena bisa menghidupkan kembali untuk sejenak hewan yang sudah mati. Zat inilah yang kelak digunakan Dajjal sehingga bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Binatang pengasuhnya mengajarkan kepada Samiri cara-cara ritual menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruhnya agar rutin melaksanakannya. Namun, anak itu enggan dan selalu membangkang hingga usianya dewasa. Dia sangat tertarik pada kehidupan di pulau itu, dipelajarinya semua aspek ilmiah, dan dengan kecerdasannya yang luar biasa, dia mampu menguasainya dengan bantuan penjelasan dari pengasuhnya. Sewaktu di dalam tidurnya, malaikat Jibril telah pula mengajarkan ilmu-ilmu hikmah kepadanya, tanpa mengetahui bahwa Dajjal juga dipelihara oleh Izazil atau iblis. Ini adalah permintaan Izazil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga dikabulkannya. Dikala itu Izazil juga telah menjelma menjadi ular besar dan memberinya makanan dan air minuman yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Binatang pendampingnya sangat sabar, selalu menyuruh Samiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Samiri yang lelah diceramahi membalas berkata seperti ini, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Bahkan aku tidak pernah bertemu Jibril. Yang sering kau bicarakan itu, jangan-jangan semua yang kau bicarakan itu hanya dustamu agar aku tunduk kepadamu. Dengar ya, aku lebih hebat darimu dan Allah yang kau sebut-sebut itu. Binatang itu ketakutan setengah mati. Mendengar makian Samiri, katanya, aku adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku hanya taat kepadanya. Engkau telah mengatakan hal yang mengguncang langit, maka dengarlah bagimu ada 2 janji. Kesempatan pertama adalah sekarang. Jika engkau menyatakan tunduk,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkataanmu akan diampuni. Jika engkau tidak mau, maka tinggalkanlah pulau ini untuk melihat kehidupan di luar sana, agar kau menyadari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti engkau akan kembali ke sini. Dan jika pada saat itu engkau masih membangkang, maka janji kedua akan berlaku, yaitu engkau tidak akan pernah lagi dapat kembali ke pulau ini dan akan menjadi makhluk paling jahat di muka bumi ini hingga akhir zaman. Samiri pergi membuat perahu dan di tengah laut berpindah ke kapal lain dengan mengarang cerita bahwa dia korban kapal yang karam. Dia pergi menjenguk dunia luar, belajar setiap hal yang membuatnya tertarik, menyelidiki kisah-kisah tentang sejarah dirinya, menggali harta karun dunia berupa ilmu dan materi, hingga dia menjadi orang yang sangat kaya, sangat pandai. Dan yang membuatnya takjub adalah fisiknya yang tidak bertambah tua. Negeri pertama yang disinggahi Samiri pada usianya, yang ke-20 adalah Yaman, 4.000 jaraknya dari pulau itu. Di sana dia belajar berbagai hal baru setiap hari, dan dapat memahami makna kehidupan dan makhluk hidup dengan sangat cepat. Seolah-olah dia memiliki kecerdasan dan kemampuan 100 kali lipat manusia lainnya. Setiap orang yang mengenalnya merasa kagum pada kekuatan, kemampuannya yang besar, dan keajaiban dalam kecepatannya berpikir. Setelah beberapa lama, dia mulai berpikir untuk kembali ke negeri nenek moyangnya di Palestina. Tetapi sebelumnya dia merasa rindu untuk kembali ke pulau tempatnya hidup di masa kecil. Dengan mengendarai kapal besar dan ditemani sejumlah pelayan dia berangkat. Di tengah laut kapal besar itu berhenti dan Samiri melanjutkan perjalanan sendiri dengan kapal kecil. Ketika sampai di pulau binatang besar itu hanya memandangi kelakuan Samiri, tidak mengajaknya bicara sama sekali. Lalu ketika masih di pulau, hal pertama yang teringat oleh Samiri untuk dibawa adalah materi ajaib peninggalan Jibril. Selain itu, dia membawa juga sepotong batu kecil berwarna-warni yang dipotongnya dari batu panel tempat malaikat Jibril menuliskan wasiat-wasiatnya untuk Samiri. Setelah itu, dia melanjutkan petualangannya hingga ke Palestina. Sampai di Palestina, usianya sudah mencapai 100 tahun, tapi dia tidak merasa lemah, tua, ataupun pikun. Seolah-olah waktu telah berhenti pada masa mudanya. Tanpa ragu, dia merasa dirinya pantas untuk menjadi Tuhan, karena dia tahu dirinya lebih cerdas dari setiap manusia. Bahkan baginya ruhnya adalah ruh dewa. Buktinya hanya dia yang diajak bicara oleh binatang luar biasa yang menjadi pengasuhnya. Dia sadar semua makhluk takut kepadanya karena kekuatannya yang luar biasa. Bukankah menurut binatang itu, Jibril, malaikat paling agung, adalah pembimbingnya, sehingga dia seolah-olah tahu apa yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu yang tidak diketahuinya. Di zaman Nabi Musa, Samiri pernah menjadi pembantunya. Nabi Musa telah mengetahui tentang Dajjal dari malaikat Jibril. Nabi Musa alaihissalam telah menerimanya bekerja menjaga kuda dan membersihkan kandang kuda Nabi. Tetapi Dajjal bukan bekerja saja, dia selalu mengintip percakapan Nabi Musa dengan Nabi Harun, juga perbincangan Nabi bersama Jibril. Dia selalu mengikuti dari belakang kuda Nabi, dan apabila di suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Musa saat berkuda, kesempatan itu diambilnya untuk mengambil pasir tempat pijakan kaki kuda malaikat Jibril dan disimpannya. Dia juga selalu memperhatikan tingkah laku para pengikut Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat selama 40 hari di Bukit Tursina, peluang ini diambil oleh Dajjal atau Samiri melakukan tipu dayanya. Dia telah berkata pada kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel, supaya mengumpulkan semua emas yang mereka punya untuk menunjukkan kepada Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Setelah mereka mengumpulkan emas itu, maka diberikan kepada Dajjal. Emas itu telah ditempa menjadi patung anak lembu yang dimasukkan pasir bekas tempat pijakan kaki kuda malaikat Jibril yang disimpannya dulu. Patung itu diletakkan di hadapan masyarakat Bani Israel, dan kemudian dengan mantera yang diajarkan oleh Izazil,
tiba-tiba patung anak lembu itu berbicara dan mengaku dialah Tuhan Nabi Musa. Kaum Bani Israel yang selama ini mencari-cari Tuhan Nabi Musa telah berpaling dan menyembah patung anak lembu emas itu. Sekembalinya Nabi Musa dari munajatnya, beliau sungguh marah akan perbuatan Samiri. Beliau juga memarahi Nabi Harun yang tidak dapat mencegah keadaan itu. Maka Nabi Musa alaihissalam memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa sadar bahwa dia berhadapan dengan manusia yang akan menjadi Dajjal di akhir zaman, maka Nabi Musa hanya menyuruhnya pergi dengan bebas tanpa menghukumnya. Setelah diusir Nabi Musa, Samiri mengembara sendirian menjauhi wilayah kekuasaan Nabi Musa. Dia mengembara ke berbagai negeri, belajar bahasa-bahasa dan tulisan setiap masyarakat, mengumpulkan ilmu pengetahuan kuno yang kini dianggap punah. Dia mengarungi zaman kebesaran Daud, Sulaiman, hingga sampailah dia ke zaman Nabi Isa alaihissalam. Fisiknya tetap seperti laki-laki berusia 30 tahun. Dia selamanya muda meski telah berumur ribuan tahun. Di zaman Nabi Isa, Samiri mendengar kabar tentang Isa yang dikatakan sebagai keturunan Daud yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari pertikaian, kejahatan, dan kepunahan. Samiri ingin menguji apakah Isa ini betul-betul nabi atau bukan, maka dia pergi menemui Nabi Isa. Namun dia tidak langsung bertemu muka dengan Nabi Isa, melainkan mengutus orang untuk bertanya kepada Nabi Isa, "Jika engkau benar-benar nabi, maka katakan padaku siapa yang berada di luar." Nabi Isa diam sejenak dan kemudian berkata, "Wahai saudaraku, beritahukan kepada orang yang mengutusmu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa menerima tobat dan mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya." Lalu disebutkan oleh Nabi Isa secara terperinci riwayat hidup Samiri. Samiri yang menerima kabar itu dari utusannya tidak menanggapi, selain mengatakan, dia itu tukang sihir yang telah dirasuki setan-setan. Jika dia seorang nabi, maka dia tidak akan tahu siapa aku dan apa yang telah terjadi, sebab para nabi tidak memberitakan yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui yang gaib. Secara jantan menghadapi Nabi Isa, Samiri malah kabur mengembara ke negeri-negeri jauh seperti Cina, India, Jepang. Nabi Isa alaihissalam sendiri mengingatkan para pengikutnya agar berhati-hati terhadap seorang pembohong yang akan muncul di akhir zaman dengan mencuri nama dan gelarnya sebagai penyelamat Bani Israel. Dia menjelajahi lautan, tanah-tanah tandus, padang pasir, dan daratan. Dia bergaul dengan berbagai kehidupan dan makhluk-makhluk hidup, mempelajari berbagai pengalaman tanpa batas. Ia tergila-gila dengan pemikiran untuk menguasai dunia. Tapi sebelumnya dia merasa perlu kembali dulu ke pulaunya di Yaman untuk berpikir dan merencanakan jalannya dalam menguasai seluruh negeri yang ada di dunia. Setelah berkelana ke berbagai tempat, akhirnya Samiri pulang kembali ke Pulau Hijau di Yaman. Tetapi begitu dia telah berlabuh dan berjalan menuju gua, binatang raksasa berbulu tebal, penguasa pulau itu merintangi jalannya. Binatang itu bersama 20 orang yang bertubuh tinggi, melebihi pohon-pohon yang tinggi, dan wajah mereka bersinar seperti matahari. Pada tangan mereka terdapat rantai besi berlapis baja yang tampak jelas bukan buatan dunia ini. Samiri menggigil ketakutan. Ia bertanya, "Apa ini? Siapa mereka? Bagaimana mereka dapat sampai ke sini?" Binatang itu menjawab, "Wahai orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Kesempatannya untuk bertobat dalam pertemuan dengan Nabi Musa dan Nabi Isa, dan tidak tersisa bagimu kecuali janji terakhir." Janji terakhir itu adalah seperti yang tertulis dalam pesan Jibril untuk Samiri. Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang dibawa kepadamu oleh seorang nabi terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman dan meyakini apa yang kami imani,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi. Dia bernama Muhammad Al-Amin. Dia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Dia berhijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma dan yang banyak mata air dan sumur tawarnya dengan tanah subur. Jika engkau mendustakan nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup hatimu dengan selubung hitam. Hatimu menjadi condong kepada kejelekan dan tidak dapat melihat cahaya. Akalmu hanya akan melihat dirimu sendiri saja seperti iblis si terkutuk, dan engkau pun menjadi teman akrabnya. Jika engkau tidak mempercayai eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikatnya serta rasulnya, maka engkau akan dimasukkan ke dalam penjara 1000 tahun lamanya. Engkau akan bebas ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Ketika siuman dari pingsannya, Samiri mendapati dirinya telah berada dalam gua, sementara binatang itu ada di depannya. Kedua tangan dan kakinya terbelenggu dengan rantai yang sangat panjang, agar ia dapat bergerak, duduk, berdiri, berjalan, dan buang air ke belakang di tempat dekat sumur yang telah disiapkan binatang itu baginya. Binatang itu sungguh-sungguh memperhatikan kebersihan dan mengurus badan Samiri. Samiri diliputi ketakutan yang tidak pernah dirasakannya. Dia belum pernah melihat belenggu seperti ini. Bahkan dalam penjara Firaun dan kerajaan lainnya yang pernah dikunjunginya dalam pengembaraan. Binatang itu berkata, "Engkau adalah Dajjal akhir zaman, raja kejahatan masa depan yang dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Engkau telah dianugerahi kekuatan dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga diberi kebebasan untuk memilih jalanmu, tetapi inilah yang telah kau pilih. Sekarang engkau berada pada zaman penutup para nabi, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah lahir beberapa hari yang lalu, ketika engkau berada di tengah lautan. Engkau berada di penghujung akhir zaman di bumi. Janji Allah telah datang masanya. Engkau tidak akan terlepas dari rantai yang membelenggumu, kecuali setelah wafatnya Muhammad. Tanda keluarmu sebagai orang sombong di dunia adalah terputusnya pohon kurma Baisan, berkurangnya air danau Thabari, keringnya mata air Zugar, dan banyak terjadi gempa bumi dahsyat sebelum keluarnya musuhmu yang akan memarahimu." Sambil berusaha melepaskan diri dari belenggu, Samiri berkata kepada binatang itu, "Bagaimana aku dapat meyakini bahwa perkataanmu itu benar? Mengapa engkau tidak mencabut sihirmu dan menjauhi setan-setanmu? Sungguh aku ingin keluar untuk memerintah dunia. Dunia tidak ada rajanya kecuali aku, sedangkan engkau berusaha menghalangi hakku. Aku adalah manusia paling tua, karena waktu tidak berpengaruh kepadaku. Seluruh dunia di sekitarku telah berubah, tetapi aku tidak pernah berubah, tidak tua dan tidak beruban. Segala sesuatu di sekitarku tunduk kepadaku. Aku adalah anak dewa." Binatang itu cuma menjawab, "Engkau bersabar atau tidak? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar. Engkau dilaknat, diusir, dan dilemparkan seperti iblis terkutuk yang telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan malaikat Jibril untukmu." Di manakah Dajjal dibelenggu? Samiri atau Dajjal dikurung di dalam penjara, yaitu di Lautan Qauzum. Sebagian riwayat ahli tafsir menyatakan bahwa Lautan Qauzum itu terletak di tengah-tengah Laut Merah di Mesir, yaitu di bagian yang paling dalam. Tetapi itu dirasakan kurang tepat. Riwayat yang lain pula mengatakan itu terletak di Lautan Atlantik. Mungkin ini lebih tepat karena di situ juga Izazil membuat sebuah pintu alam jin, seperti di segitiga Bermuda yang dapat menyedot apa saja yang melintas di permukaannya. Pintu alam jin ini merupakan sebuah kerajaan jin, tempat untuk memenjarakan roh-roh manusia yang dapat mereka tangkap, dan mereka-mereka yang kafir, sesat, dan orang Islam yang mengikut telunjuk mereka sewaktu hidupnya, serta yang menjadi sahabat dan khadam mereka. Manusia-manusia ini apabila mereka mati, semua roh-roh mereka akan dimasukkan di sini dan tidak boleh keluar, menjadi hamba abdi mereka.
membuat senjata-senjata canggih yang belum pernah ada sebelumnya untuk perang akhir zaman nanti. Telah juga diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan pada Dajjal di akhir zaman nanti untuk menyesatkan manusia. Dajjal akan keluar dan memulai ajarannya kepada umat ini selama 40 hari, seperti yang diisyaratkan dalam hadits. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lamakah ia akan tinggal di muka bumi ini?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ia akan tinggal selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun, dan hari berikutnya seperti sebulan, dan hari ketiga seperti seminggu. Kemudian hari yang masih tinggal lagi, yaitu 37 hari, adalah sama seperti hari kamu yang biasa." HR Muslim. Jadi keseluruhan waktu Dajjal membuat fitnah dan kerusakan itu adalah 14 bulan dan 14 hari. Kisah ini merupakan kisah yang penuh dengan pelajaran dan hikmah. Kisah ini menunjukkan kepada kita bagaimana fitnah dapat menyesatkan manusia dan membawa mereka ke jurang kehancuran. Pesan moral yang dapat kita petik dari kisah ini adalah hindari fitnah dan selalu teguh pada pendirian. Fitnah dapat datang dalam berbagai bentuk dan kita harus selalu waspada agar tidak terjerumus ke dalamnya. Perkuat iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang kuat akan menjadi benteng pertahanan terbaik terhadap fitnah dan godaan duniawi. Selalu lu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup yang akan menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Tingkatkan ilmu pengetahuan agama. Dengan ilmu pengetahuan agama, kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta memahami tipu daya Dajjal. Bagi sahabat muslim yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang video fitnah Dajjal, kami telah menyediakan video khusus tentang topik ini di deskripsi video ini. Video ini membahas tentang ciri-ciri Dajjal, bagaimana cara menghindarinya, dan apa yang harus kita lakukan ketika Dajjal muncul. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.